Bab 433 Ketika orang gila bertemu orang kuat. Jumlah roh jahat yang dibunuh Xiao Chen di Gua Iblis tidak terhitung, perkiraan paling konservatif adalah puluhan ribu. Tubuh mereka diselimuti lapisan roh jahat hitam yang hampir material, yang sulit dilihat dengan mata telanjang orang biasa, tetapi siapapun yang berkultivasi akan dapat mendeteksinya. Hal ini langsung membuatnya bingung. Dia tidak bisa memasuki kota itu sama sekali, kalau tidak, dia akan segera ketahuan. Aku lapar. Keke tampak iba, mengedipkan mata polosnya yang besar ke arah Xiao Chen, berharap ia bisa segera terbang ke kota dan mencari restoran untuk makan besar. Akan tetapi, bagaimana mungkin Xiao Chen membiarkan si kecil bepergian sendirian, maka ia dengan tegas menyimpannya di sisinya. Bertahanlah beberapa hari lagi sementara aku memurnikan roh jahat dari tubuhku. Siapa yang tahu bahwa penantian ini akan berlangsung selama 3 bulan penuh. Pada bulan Maret, musim semi terasa hangat, burung-burung penyanyi beterbangan, rumput-rumput tumbuh, pohon-pohon willow bergoyang, angin sepoi-sepoi bertiup, dan aroma tanah yang bercampur dengan harum rumput membuat orang-orang merasa bahwa dunia begitu hidup dan harmonis. Pada saat ini, mata Xiao Chen dan Keke bersinar. Tidak diragukan lagi bahwa mereka mencari hal-hal yang indah. Mereka melewati taman yang rimbun dan menghindari gadis-gadis muda yang cantik itu, dan mengarahkan pandangan mereka pada burung bangau yang terbang di langit. Malam telah memberiku mata hitam, namun aku menggunakannya untuk mencari burung bangau panggang, bisik binatang kecil seputih salju itu sambil menyeka ludahnya tak terkendali. Bersikaplah pendiam, meskipun Xiao Chen memarahi Keke seperti ini, matanya sendiri juga bersinar hijau seperti serigala. Dia telah terperangkap di Gua Iblis di dunia kematian selama lebih dari 4 tahun, bertarung melawan mayat hidup yang suram dan menakutkan sepanjang hari dan bersimbah darah iblis yang dingin. Sekarang, semua yang dilihatnya tampak seperti makanan lezat. Siapa kamu? Di taman, beberapa gadis muda yang cantik menanyai Xiao Chen. Beberapa lelaki yang tengah melantunkan puisi dan melukis di atas rumput tak jauh dari situ pun ikut terkejut dan menghampiri. Jelaslah bahwa mereka adalah sekelompok pria berbakat dan wanita cantik. Ketika mereka melihat Xiao Chen, seorang asing berjanggut, masuk ke tempat itu, mereka segera menjadi sangat waspada. Kue kurma, teh mentega, camilan 8 harta karun, roti kristal. Si binatang kecil seputih salju menatap camilan di atas rumput, hampir ketakutan. Matanya yang besar dan penuh semangat menatap lurus sepenuhnya. Lalu ia bergumam seperti makhluk kecil yang malang, milikku, semua milikku. Si kecil telah terperangkap di dunia kematian selama 13 tahun dan akhirnya kembali ke dunia nyata. Rasa rakus dalam perutnya sudah pulih sepenuhnya. Sekarang, kalaupun dia melihat bulu angsa, dia akan membayangkannya sebagai angsa panggang yang harum, belum lagi melihat kue-kue lezat itu dengan mata kepalanya sendiri. Makhluk kecil itu sungguh rakus. Sekelompok pria berbakat dan wanita cantik, mengandalkan jumlah mereka, mengepung Xiao Chen. Wajar saja mereka tidak memiliki wajah yang baik saat menghadapi Xiao Chen yang buas itu. Bang! Xiao Chen memecahkan masalah tersebut secara langsung dengan tongkat besar. Seorang pria berbakat dipukul di kepala dan berdarah. Dia jatuh ke tanah sambil berteriak. Seorang gadis muda dan cantik bahkan memutar matanya dan pingsan. Biadab, orang yang ceroboh. Sekelompok pria berbakat dan wanita cantik tersebar dan menghilang dengan cepat. Laki-laki dan binatang itu melangkah maju dengan angkuh dan mulai menikmati kue-kue itu. Setelah 13 tahun meninggalkan dunia manusia, makanan apapun kini tampak seperti makanan lezat bagi mereka. Ketika lelaki berbakat yang kepalanya patah dan wanita cantik yang ketakutan tak sadarkan diri terbangun,
mereka melihat Xiao Chen dan Keke dengan sabar memanggang dua burung bangau. "Dasar tukang jagal biadab, kau tega memanggang Ying dan yang lainnya," teriak gadis itu. Ketika sarjana berbakat itu melihat Guqin di dalam api, dia meratap dengan sedih, "Jiao Wei Guqin diwariskan dalam keluargaku." Mereka berdua memutar mata dan pingsan lagi. Ketika Xiao Chen dan Keke sudah puas makan dan beristirahat cukup lama di atas rumput, mereka pun berdiri malas bersama-sama. "Kita tidak bisa memakan makanan orang lain secara gratis. Mari kita tinggalkan dua buah peri untuk mereka." Xiao Chen meregangkan otot-ototnya, mandi air dingin di sungai terdekat, dan menemukan sepotong pakaian dari surga yang hilang dan mengenakannya. "Seni itu tak ternilai harganya," gumam binatang kecil itu lirih, lalu meninggalkan dua buah peri dengan hati yang sakit. "Kamu juga mengatakan bahwa kamulah yang memasukkan Jiao Wiqin ke dalam api." Xiao Chen dan Keke meninggalkan Yongzhou dan menuju timur. 2 hari kemudian, mereka tiba di Yanjing. Yanjing, ibu kota kuno utara, telah menjadi tempat penting sejak zaman kuno. Tembok kota itu tinggi dan bagian atasnya cukup lebar untuk kuda berlari. Dindingnya dilapisi batu bata biru, yang tidak hanya tebal dan kokoh, tetapi juga memberi kesan megah bagi orang-orang. Di pintu gerbang kota dibangun menara kota, menara panah, dan menara gerbang yang menjulang tinggi dan megah. Dari kejauhan, udara ungu membubung ke langit di Yandu, tetapi hanya mereka yang telah mencapai level Xiao Chen yang dapat melihat udara ungu yang membubung itu dengan jelas. Dia mengerutkan kening, dan baru sekarang dia akhirnya mengerti mengapa ratusan ras akan bertarung memperebutkan kota terkenal di dunia itu. Mengambil Yandu sebagai contoh, energi naga ungu sedang naik ke langit. Pasti ada urat nadi leluhur yang agung di bawah bumi, dan akar spiritual bumi terbentuk oleh energi spiritual yang tak ada habisnya. Jika seseorang berlatih jauh di bawah tanah di Yandu, kecepatannya pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Dalam arti tertentu, kota-kota kuno yang terkenal seperti Yandu, Jinling, Loyang, dan Chang'an lebih cocok untuk pengembangan orang-orang yang kuat daripada gunung-gunung dan sungai-sungai yang terkenal seperti 5 gunung suci. Bukan hanya Xiao Chen yang mengubah penampilannya, tetapi Keke juga dengan enggan mengubah dirinya menjadi seekor anak kucing hitam kecil sebelum dia bisa memasuki Yandu. "Aku lapar sekali." Keke mengusap perutnya dengan iba. "Jangan khawatir, Anda akan segera dapat mencicipi semua kelezatan Yandu." Xiao Chen dalam suasana hati yang baik setelah melihat udara ungu naik ke langit. Katanya, "Setelah menyiapkan pohon suci kecilmu, kita akan menanam pohon malam ini." "Aku lapar." "Baiklah, aku takut padamu. Sebenarnya, aku juga lapar." Xiao Chen membawa Keke ke Yandu. Jalanan yang ramai itu penuh dengan orang yang datang dan pergi, dan suara pedagang asongan terdengar silih berganti. Dibandingkan dengan benua kematian yang tak bernyawa, sungguh ada perbedaan yang sangat jauh. Dalam kehidupan ini, aku hanya ingin jatuh ke dunia debu merah ini. Setelah mengalami kebosanan dan kemonotonan dunia orang mati, Xiao Chen sangat menghargai dunia yang penuh warna ini. Pada saat ini, segalanya tampak jelas dan indah di matanya. Sayangnya, perasaan indah itu hanya berlangsung sesaat sebelum terganggu oleh suara kasar. Markis muda Xiao Yao sedang keluar, orang yang lewat harap minggir. Xiao Chen tertegun sejenak ketika segerombolan orang dan kuda menyerbu sambil berteriak-teriak dan kuda-kuda meringkik. Orang-orang yang lewat pun menghindar satu demi satu. "Minggir!" Belasan kuda berlari kencang membuka jalan dan menyerbu ke depan, hendak menginjak-injak seorang perempuan tua sebesar mangkuk dengan kuku mereka. X. Xiao Chen maju selangkah dan menarik wanita tua itu ke samping. Akan tetapi, meskipun ia terhindar dari diinjak-injak oleh kuda,
ia malah dicambuk oleh cambuk kuda. Kalian cari kematian, keluar dari sini sekarang. Ksatria yang sombong itu memiliki tatapan yang tajam di matanya, dan dia tampak sangat tidak puas dengan Xiao Chen yang bertindak karena sikap sopan santun. Nada bicaramu sangat besar, sangat sombong. Xiao Chen mencibir, lalu mundur selangkah, lalu meraih cambuk itu dengan suara, bang. Dia menarik kuat-kuat, dan sang kesatria pun langsung terjatuh dengan kepala lebih dulu. Tunggangannya adalah kuda Kishi yang terkenal, dengan surai halus bagaikan surai singa, sangatlah agung. Ia merupakan kuda dewa yang terkenal dengan kecepatan 1000 mil, berlari secepat kilat, dan dapat berlari 70 mil dalam waktu setengah jam, sehingga ia juga disebut kuda 70. Kuku kuda sebesar mangkuk itu menginjak ksatria yang terjatuh dengan bunyi gedebuk, menyebabkan dia mengerang. Berani sekali kau mencari kematian. Mata sang ksatria membelalak karena marah. Ia tiba-tiba melompat, tetapi tidak mengalami kerusakan apapun akibat injakan kuda. Jelaslah bahwa dia adalah seorang kultivator dengan kekuatan yang kuat. Dia mengangkat cambuk di tangannya dan mencambuk kepala Xiao Chen. Jika orang biasa yang terkena, semua giginya mungkin akan tanggal. Terdengar suara, krek, tulang patah, telapak tangan ksatria itu tergenggam erat di tangan Xiao Chen, diremas perlahan. Setiap kali dia meremasnya, akan terdengar suara, krek, dan telapak tangan sang ksatria akan melunak seperti mie. Ah! Ksatria itu menjerit bagaikan hantu yang melolong. Para ksatria lain yang menunggangi kuda Kishi merasa khawatir, dan tiba-tiba terjadi kekacauan di jalan. Lebih dari selusin ksatria berkuda kembali dan bergegas ke sini. Dasar orang gila yang berani, beraninya kau melakukan pembunuhan di jalan. Tangkap dia, seorang ksatria terkemuka memberi perintah, dan segera menghunus pedangnya dan menebas Xiao Chen. Dang! Xiao Chen menjentikkan jarinya dengan ringan, dan pisau panjang yang memotong ke arah kepala tiba-tiba patah menjadi dua bagian dan jatuh ke tanah, menimbulkan suara gemetar yang tajam. Ayo kita pergi bersama dan potong-potong dia. Jelaslah bahwa para kesatria ini terbiasa bersikap arogan dan mendominasi. Meskipun mereka dapat melihat bahwa Xiao Chen sangat terampil, mereka tidak takut karena kekuatan di belakang mereka terlalu besar. Lebih dari selusin orang mengangkat pedang mereka dan menebas Xiao Chen. Namun, lebih dari selusin pedang hancur dalam sekejap, dan ini disebabkan oleh satu jari saja. Kemudian, dengan serangkaian ketukan dari jari, lebih dari selusin ksatria jatuh ke tanah, dan tulang lengan semua orang hancur total. Siapa yang berani membuat masalah di jalan dan menghalangi perjalanan Tuan Muda Xiao Yao? Kekacauan di depan tentu saja membuat kereta dan kuda di belakang khawatir. 8 petani terbang mendekat. Wanita tua yang diselamatkan Xiao Chen itu menarik tangan Xiao Chen dengan sangat cemas, dan berkata, "Anak muda, cepatlah lari." "Kamu duluan." Xiao Chen memperhatikan wanita tua itu menghilang di antara kerumunan, lalu mencibir melihat kedatangan ketiga orang itu. Dia sudah tahu kekuatan mana yang telah menguasai Yandu, dan mereka datang ke sini untuk merusak situasi dan menanam pohon, jadi tentu saja dia tidak takut keadaan akan menjadi tidak terkendali. "Anak muda, kamu benar-benar tidak tahu diri. Ketika kamu pergi mencari pengalaman, bukankah orang tuamu memberitahumu di mana Yandu berada?" Seorang lelaki tua berbicara dengan dingin, menatap Xiao Chen. "Di mana Yandu?" Mendengar pertanyaan Xiao Chen, kedelapan kultivator itu menjadi semakin yakin bahwa ini adalah seorang pendatang baru yang tidak tahu apa-apa dan menatapnya seolah-olah dia adalah orang mati. Markis Xiao Yao yang memerintah Yandu memiliki dukungan dari para dewa di belakangnya. "Kau berani bertindak liar di sini.
Aku khawatir para tetuamu pasti akan mengeluarkanmu dari sekte setelah mengetahuinya, dan kau harus datang ke sini untuk meminta maaf. Dewa, dewa yang mana? Kau benar-benar tidak tahu tempatmu. Orang tua itu mencibir. Pernahkah kau mendengar pepatah? Ketika Raja Surgawi Duobao Wuming muncul, siapa yang dapat menandinginya? Setidaknya ada 3 atau 5 pria kuat seperti itu yang berlatih di Yandu. Setelah lelaki tua itu menyebut kata Wuming, dia menatap Xiao Chen dengan pandangan menghina dan terus mencibir. Siapa Wuming? Apakah dia tidak punya nama? Raja Pandai Besi atau Raja Pot? Kamu, bodoh, kamu pasti akan mati sekarang. Kedelapan pria itu menyerang satu demi satu, dan energi pedang serta cahaya pisau bangkit, langsung menenggelamkan Xiao Chen. Akan tetapi, mereka segera menyadari dengan sedih bahwa semua cara serangan itu sama sekali tidak efektif terhadap Xiao Chen, dan semua cahaya suci yang cemerlang lenyap begitu saja di permukaan tubuhnya. Pemuda di ladang itu menjentikkan jarinya pelan, tiba-tiba saja mereka merasa seperti tersambar petir, seperti tiba-tiba guntur menggelegar di samping telinga mereka, dan kedelapan orang itu pun pingsan dalam sekejap. Siapa yang membuat keributan? Suara seorang pemuda datang dari kereta megah di belakang. Seseorang mengangkat tirai giok untuknya dan membantunya keluar dari kereta. Dua lelaki tua berambut putih mengikutinya dari dekat dan berjalan maju bersamanya. Ketika mereka melihat selusin ksatria dan 8 pengawal tergeletak di tanah, pemuda pucat dan mabuk itu langsung menjadi marah. Berani sekali dia menyentuh orang-orangku. Ayo, kita hancurkan dia. Markis muda ini adalah putra tunggal Markis Xiaoyao. Dia terbiasa bersikap suka memerintah. Hari ini dia harus pergi menyambut tamu penting, yang mana hal ini telah menundanya dan membuatnya marah. Akan tetapi, mereka yang menyerbu ke depan semuanya terjatuh ke tanah sebelum mereka sempat bergerak. Kedua lelaki tua yang mengikuti Markis muda Xiaoyao saling berpandangan ngeri dan berbisik kepada Markis muda Xiaoyao. Tidak, pergilah ke rumah besar dan panggil bantuan. Mereka harus menangkapnya untukku. Raut wajahnya nyaris tampak ganas. Biasanya tidak ada seorang pun yang berani menyinggung perasaannya. Namun hari ini, dia menemui hal seperti itu. Bagaimana dia bisa mentolerirnya? Melihat seorang lelaki tua berjalan pergi, Xiao Chen tersenyum malas, berjalan perlahan dan berkata, "Kamu, orang kaya generasi kedua, memiliki temperamen yang cukup buruk. Sepertinya kamu terbiasa menindas orang lain. Namun, tidak peduli apakah kamu seekor naga atau anjing, kamu harus merangkak di tanah di depanku." Xiao Chen berjalan perlahan ke arahnya. Senyumnya yang tak berbahaya membuat lelaki tua di belakang Markis muda Xiaoyao langsung berubah warna, dan dia pun bergegas maju. Tanpa diduga, Xiao Chen menepuknya pelan dan dia terpental, menyemburkan darah di tempat dan jatuh ke tanah. Kemudian, Xiao Chen datang ke sisi Markis muda Xiaoyao dan berkata, "Siapa kamu, monyet kecil?" Aku adalah Markis muda Xiaoyao." Saat ini, dia sudah malu-malu di dalam dan suaranya bergetar. "Baik kamu monyet atau anjing, berbaring saja." Xiao Chen menepuk pundaknya pelan. Sang Markis muda segera merasakan kram pada betisnya dan tubuhnya bergetar seperti saringan. Dia berbaring di tanah dengan sangat patuh. "Ayahku, aku tahu, dia hanya monyet tua." Xiao Chen berjalan santai, dan beberapa kakinya menginjak wajah si Markis muda, yang langsung membuatnya menangis seperti hantu dan serigala. "Ayahku dan beberapa dewa, diamlah dan jaga perilakumu. Kau membuat banyak keributan." Xiao Chen memerintah dengan santai, sambil menghentakkan kaki lagi. Tiba-tiba, semua orang di dalam rumah besar yang tergeletak di tanah terdiam. Terlalu lambat,
Mengapa tuan-tuan dari Istana M? Monyetmu begitu lambat datang. Mendengar ini, Markis muda Xiao Yao hampir menangis. Sekalipun dia sombong dan tidak tahu apa-apa tentang dunia, dia tahu bahwa guru di depannya sungguh hebat dan datang ke sini hanya untuk menimbulkan masalah. Di kejauhan, banyak warga sipil di jalan merasa lega. Sungguh menyenangkan bahwa seseorang dapat menghadapi pemuda jahat yang biasanya menindas orang lain. Di langit yang jauh, suara lonceng kekaisaran bergema, dan seekor macan tutul bersayap menarik kereta harum dan menerobos udara. Ada lebih dari selusin pria dan wanita muda terbang di langit, menjaga kereta di kedua sisi. Markis muda Xiao Yao segera menunjukkan ekspresi gembira. Inilah tamu terhormat yang tengah ditunggunya, peri yang ayahnya perintahkan agar dia berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan hatinya. Apakah kamu mengenal mereka? Xiao Chen bertanya. Markis muda Xiao Yao mengabaikan Xiao Chen dan tiba-tiba berteriak, "Peri, tolong aku." Kereta harum di langit itu dikelilingi oleh awan kemerahan dan warna-warna keberuntungan saat perlahan turun. Melihat kedatangan yang abadi, orang-orang yang menonton tiba-tiba dipenuhi rasa kagum dan mundur satu demi satu. Pertunjukan yang cukup megah. Xiao Chen mendengus dingin, dan energi pembunuh yang telah terkumpul dari pembunuhan jutaan roh jahat tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, macan tutul bersayap itu begitu ketakutan hingga ia berlutut, dan keretanya pun jatuh dengan keras ke tanah. Roh jahat hitam itu tidak menyerbu ke arah orang-orang itu dan lenyap dalam sekejap. Siapa yang mengganggu kereta itu? Suara seorang gadis semanis lonceng perak datang dari dalam kereta. Belasan pemuda dan pemudi yang menjaga mobil itu bergegas maju pada saat yang sama, menatap Xiao Chen dengan penuh permusuhan. "Turun, turun!" Xiao Chen menunjuk ke depan. Belasan pria dan wanita yang telah mencapai alam keabadian berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi mereka semua jatuh ke tanah akibat sapuan jarinya. Markis muda Xiao Yao dan lainnya di belakang benar-benar tercengang. Para dewa semua berbaring di tanah dengan patuh. Setelah melihat situasi ini, seluruh tubuh mereka gemetar. Dang! Bel panjang berbunyi dan seorang wanita parubaya yang cantik bergegas keluar dari mobil dan berteriak, "Siapa yang ingin menyakiti nona mudaku?" Replika lonceng Dewa Kaisar Abadi. "Siapakah nona mudamu bagi Wu Ming?" Xiao Chen menjadi tertarik. "Nona mudaku adalah keponakan Duo Bao Tianwang. Mengapa kau tidak segera pergi dari sini?" Wanita parubaya yang cantik itu berteriak dengan dingin. "Nama Wu Ming tidak cocok untukku. Dia mungkin adalah Duo Bao Tianwang yang memproklamirkan diri. Aku di sini hari ini untuk mengambil harta lonceng dan harta palunya." Mendengar ini, semua orang terkesiap. Siapa Wu Ming? Raja surgawi Duo Bao tidak terkalahkan di dunia, tetapi orang di depannya bahkan tidak menganggapnya serius. Yang sungguh mengejutkan. Semua orang di Xiao Yao Mansion menjadi pucat dan tidak berani bernapas. "Siapa kamu? Kamu sangat sombong. Jika Raja Wu Mingtian sendiri yang datang, aku khawatir kamu akan segera melarikan diri." Wanita cantik setengah baya itu mencibir. "Wu Ming? Haha." Xiao Chen tertawa, "Aku khawatir begitu dia tahu aku ada di sini, dia akan lari ribuan mil jauhnya." Bab 434, Raja Surga. Mendengar kata-kata penghinaan Xiao Chen terhadap Raja Surgawi Duo Bao, wanita cantik parubaya itu mencibir dan berkata, "Saya harap kamu tidak takut saat Raja Surgawi Duo Bao tiba." Cahaya terang melesat ke langit, dan lonceng harta karun di atas kepala wanita cantik parubaya itu bersinar terang benderang. Gelombang suara yang bertahan lama berkumpul menjadi seberkas cahaya kematian, menyapu ke arah Xiao Chen. "Saya sebenarnya berharap dapat bertemu Wu Ming lebih cepat." Xiao Chen menjentikkan jarinya pelan,
dan gelombang lonceng yang melesat ke arahnya hancur dalam sekejap, berhamburan di langit bagai kembang api. Lindungi nona muda itu. Wanita parubaya yang cantik itu berteriak pelan, dan 3 wanita tua muncul diam-diam di belakangnya dan melindungi kereta. Saat bel berbunyi, cahaya suci menyebar, dan seorang wanita parubaya yang cantik bergegas maju, ingin berduel dengan Xiao Chen. Baiklah, ayo kita cari Wu Ming. Xiao Chen terlihat sangat santai. Dia dengan santai mengulurkan sebuah tangan besar, yang berubah menjadi seukuran rumah dan terulur ke depan. Berbagai harta ajaib muncul di sekitar wanita parubaya yang cantik itu. Kalung, pedang ajaib, alu penakluk setan, trisula, sutra warna-warni, dan benda-benda lainnya bersinar terang, terjalin menjadi jaring harta ajaib yang menutupi bagian depannya. Namun, semua serangan itu tampak pucat dan tak berdaya di depan tangan besar itu. Tangan besar Xiao Chen seperti merobek kertas tipis, dengan mudah menerobos jaring cahaya yang terjalin oleh harta-harta spiritual ini dan menghancurkannya satu persatu. Kemudian, tangan raksasa berwarna kaki itu melewati lapisan tirai cahaya, meraih tepat di atas kepala wanita cantik parubaya itu, dan meraih lonceng dewa emas di tangannya. Wanita parubaya yang cantik itu tersambar petir dan menyemburkan darah di tempat. Wajahnya penuh kengerian dan dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Lonceng dewa ini adalah tiruan yang bagus. Lonceng ini cocok untuk hewan peliharaan. Lonceng dewa emas dengan cepat menyusut di tangan Xiao Chen, lalu muncul di tangannya seperti lonceng kecil. Xiao Chen mencubitnya, lalu mengguncangnya dengan keras. Suara yang memekakkan telinga terdengar keras, dan seketika itu juga wanita cantik setengah baya itu terguncang. Ketiga wanita tua yang menjaga kereta itu muntah darah di tempat dan tidak dapat berdiri lagi. Ledakan, gelombang lonceng itu menghancurkan kereta, dan seorang gadis dengan ekspresi ketakutan di wajahnya terguncang keluar. Apakah kamu keponakan Wu Ming? Xiao Chen memainkan lonceng kecil di tangannya dan berkata, kau memang mirip Wu Ming. Gadis itu menggigit bibirnya dengan keras, menatap Xiao Chen dengan marah, dan berkata, pamanku tidak akan membiarkanmu pergi. Saya terlalu malas untuk mendengarkan omong kosong. Xiao Chen menggoyangkan lonceng kecil emas di tangannya, dan langsung membawa gadis itu ke dalam tubuh lonceng. Dengan tepukan ringan, dia menyegelnya di dalam. Membunuhmu tidak ada artinya, ayo cepat temukan Wu Ming. Setelah melakukan semua ini, Xiao Chen menghilang dari pandangan semua orang, bertemu dengan ke beberapa mil jauhnya, dan berjalan menuju restoran Rongsheng yang terkenal di Yandu. Di belakang, semuanya mendidih. Seseorang benar-benar berani menyerang keponakan Duo Bao Tianwang. Dia sangat berani. Sudah berakhir, pemuda ini pasti sudah mati. Dia pasti tuan muda dari keluarga besar yang baru saja memulai debutnya. Dia pikir dia sangat kuat dan ingin menantang kekuasaan raja dan menjadi terkenal. Tanpa dia sadari dia sedang menggali kuburnya sendiri. Orang ini sudah mati. Sungguh konyol. Bahkan jika dia adalah bintang yang sedang naik daun, bagaimana dia bisa bertahan melawan Raja Wu Ming? Pertahanan lonceng Dewa Kaisar abadi tak tertandingi di dunia, dan palu petir langit memiliki kekuatan serangan yang tak tertandingi. Dengan dua harta karun ini, Raja Wu Ming hampir tak terkalahkan di bawah leluhur setengah. Orang ini benar-benar tidak tahu tempatnya. Kita akan menyaksikan kematian master potensial lain yang ingin menjadi terkenal di Yandu. Hampir tidak ada yang optimis tentang Xiao Chen, karena selama bertahun-tahun, Wu Ming telah berada di puncak karirnya, reputasinya sangat hebat, dia tak terkalahkan, dan sulit untuk bertemu lawan. Dia meninggal,
Wajah wanita setengah baya yang cantik itu berubah pucat saat dia terbang bersama 3 wanita tua dan selusin pria dan wanita muda. Markis muda Xiaoyao bangkit dari tanah dan tertawa terbahak-bahak, orang sialan ini benar-benar mencari kematian. Dia benar-benar berani menyakiti keponakan Raja Duobao. Aku ingin melihatnya mati dengan mataku sendiri. Wajahnya dipenuhi jejak sepatu, semuanya ditinggalkan oleh Xiao Chen. Pada saat ini, dia tertawa jahat dan tampak sangat ganas. Di restoran Rongsheng, Xiao Chen dan Keke sedang menikmati makanan. Setelah berada di dunia kematian selama 13 tahun, mereka seperti hantu kelaparan yang bereinkarnasi. Pelayan yang mengantarkan makanan lezat ke ruang pribadi selalu sibuk, dan dia hampir menjadi gila. Mereka makan terlalu banyak, hampir 100 hidangan telah diantar. 2 jam kemudian, Xiao Chen bersandar di kursi malas dan menyeruput tehnya. Ia merasa puas dan berkata, "Aku kangen. Sudah lama aku tidak merasakan perasaan ini." Keke yang sudah menjelma menjadi anak kucing hitam mengusap perutnya yang buncit sambil menatap aneka hidangan penutup di atas meja dengan tatapan penuh sesal dan kesakitan. Dia bergumam dengan sedih, "Kenapa? Di depanku selalu ada makanan lezat, tapi aku benar-benar tidak bisa memakannya." Xiao Chen langsung geli dan mengetuknya, sambil berkata, "Kamu menyalahkan orang lain karena serakah. Cepat atau lambat kamu akan tumbuh menjadi bola gemuk kecil. Pilihkan aku buah ginseng yinmu dan buah persik." Keke langsung marah. Dia menatap perut Xiao Chen yang rata, lalu ke perutnya sendiri yang bulat, dan bergumam, "Kamu makan lebih banyak daripada aku. Bagaimana kamu masih bisa makan? Apa yang kamu gumamkan?" Keke dengan malas membuka surga yang hilang dan melambaikan tangannya dengan lembut. Beberapa buah ginseng yinmu dengan cahaya ungu dan aroma harum terbang keluar. Pada saat yang sama, pohon persik besar yang tingginya ratusan meter juga mekar dengan cahaya, dan beberapa buah persik peri yang memancarkan aroma yang menarik muncul di atas meja di ruang pribadi. Melihat Xiao Chen menikmati buah ajaib itu dengan nyaman, Keke hanya menutupi mukanya dengan serbet putih, berusaha agar tak terlihat dan tak teringat lagi. Gelombang cahaya muncul di permukaan tubuh Xiao Chen, dan beberapa titik akupuntur mulai menjadi dewa. Sekarang, semua 365 titik akupuntur utama telah selesai dan hampir semuanya akan didewakan. Pembuluh darah ilahi yang baru muncul, terjalin menjadi jaringan misterius di dalam tubuhnya, membangun sistem sirkulasi kekuatan ilahi yang baru. Meskipun Xiao Chen sangat tenang, dia sangat gembira dalam hatinya. Setelah transformasinya benar-benar selesai, dia mungkin bisa mengayunkan pedangnya dengan lebih bebas. Selama proses pendewaan titik-titik akupuntur, seluruh tubuh Xiao Chen diselimuti oleh cahaya ilahi yang samar-samar, dan pola-pola misterius samar-samar terlihat di permukaan tubuhnya. Samar-samar ia melihat bayangan monumen surgawi. Ding! Suara lonceng yang panjang dan merdu bergema di seluruh Yandu. Gelombang lonceng itu sebesar suara surga, membuat jiwa manusia bergetar. Di ibu kota utara Yan, semua kultivator tahu bahwa Raja Surgawi Duobao Wuming telah kembali. Di langit di atas Yandu, cahaya ilahi bersinar terang, seolah-olah api ilahi emas tak berujung sedang menyala dengan berkobar. Seorang pria yang diselimuti baju zirah ilahi tampak sangat agung dala. Cahaya ilahi yang menyala-nyala. Rambut panjangnya yang berkibar tampak diwarnai emas. Dia berdiri dengan tenang di langit bagaikan dewa perang yang heroik. "Apakah kamu di sini?" Xiao Chen mencibir. Kesadaran spiritualnya yang kuat segera membubung ke langit dan mengembun menjadi pedang hitam. Dengan momentum yang tak terkalahkan, dia menyapu dewa perang emas di langit. Bang! Seluruh Yandu berguncang, itu benar-benar konfrontasi pikiran ilahi.
Pedang hitam dan Dewa Perang Emas mengguncang seluruh area di atas Yandu. Konfrontasi antara kesadaran spiritual mereka bahkan lebih berbahaya daripada konfrontasi nyata antara tubuh mereka. Pada saat ini, semua kultivator yang mengarahkan pikiran spiritualnya ke langit menjadi pucat. Di bawah tabrakan dua kesadaran spiritual yang kuat, langit di atas Yandu seperti magma yang mendidih, yang secara parah merusak pikiran spiritual banyak kultivator. Mengerikan sekali, siapakah orang itu, dan bagaimana dia bisa bersaing dengan Raja Surgawi Duobao? Mengerikan sekali, sulit untuk membayangkan bahwa pikiran ilahi memiliki kekuatan seperti itu. Satu pikiran saja sudah cukup untuk menghancurkan manusia ilahi. Wanita cantik setengah baya dan 3 wanita tua yang menjaga keponakan Wu Ming memiliki ekspresi luar biasa di wajah mereka saat ini. Mereka tidak percaya bahwa orang gila itu benar-benar dapat melawan Raja Surgawi Duobao yang tak terkalahkan. Di rumah Markis Xiaoyao, Markis Xiaoyao muda tampak pucat. Dia sangat ketakutan oleh tekanan luar biasa dari langit hingga tubuhnya gemetar. Orang itu, benar-benar, bisa bersaing dengan Raja Surgawi Duobao. Ya, Markis muda, kekuatan ilahi orang itu sangat kuat, cukup untuk melawan para penguasa Raja Surgawi. Dia bisa membunuh dewa hanya dengan kekuatan ilahinya. Boom! Fluktuasi energi yang dahsyat di langit membuat semua arah bergerak, seolah-olah dua benua tengah bertabrakan. Ketakutan memenuhi hati semua orang, dan tekanan menyelimuti seluruh Yandu. Tabrakan besar kesadaran spiritual dan pertarungan hebat antara para Master Super membuat semua orang merasa ketakutan. Dang! Lonceng dewa meraung, dan suaranya dapat terdengar hingga ratusan mil. Pada akhirnya, Raja Surgawi Duobao Wu Ming benar-benar mengalahkan musuhnya dengan harta karun tertinggi, lonceng ilahi kaisar abadi, alih-alih mengandalkan indera spiritualnya sendiri yang kuat. Orang dapat membayangkan betapa mengerikannya musuh ini. Hal ini membuat semua orang makin takut. Siapa kamu? Api ilahi keemasan menyala di langit. Wu Ming bagaikan dewa perang yang bermandikan api, mendominasi semua arah dan memancarkan aura kuat yang tak tertandingi. Engkau adalah penguasa surga. Fluktuasi kesadaran spiritual Xiao Chen menyebar ke seluruh Yandu. Fluktuasi kesadaran spiritual yang kuat ini lebih jernih daripada suara, dan bergetar di seluruh langit. Perkataan seperti itu sungguh tidak sopan. Saat ini, Raja Surgawi Duobao Wu Ming, Raja Surgawi 5 elemen dan lainnya semuanya dihormati dengan gelar Raja Surgawi. Orang ini langsung bertindak layaknya Raja Surga dan sama sekali tidak menganggap serius kelompok Raja teratas. Kau mempermainkanku, beranikah kau melawan aku? Respons langsungnya adalah kerusuhan yang mengejutkan, dengan cahaya melesat ke angkasa, seolah-olah gunung berapi telah meletus di Yandu, dan gelombang tak berujung menerjang angkasa. Dalam cahaya yang menyala-nyala, dewa perang yang kabur dan melamun muncul tinggi di langit. Tidak seorang pun dapat melihat wujud aslinya dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya suci. Apakah kamu inkarnasi dari kesadaran ilahi lagi? Kamu tidak berani menunjukkan wujud aslimu dan bertarung denganku. Kata-kata dingin Wu Ming bergemuruh di udara. Pikiranku adalah tubuhku. Membunuh pikiranku berarti membunuh tubuhku. Kau boleh mencoba yang terbaik, tetapi kaulah yang akan gagal. Fluktuasi pikiran yang dahsyat mengguncang 10 penjuru. Baiklah, kalau begitu aku akan menghancurkan kesadaran spiritualmu dan membunuh tubuh aslimu. Wu Ming marah. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun ada orang yang berani memandang rendah dirinya seperti ini. Dengan suara keras, cahaya ilahi bersinar di sekelilingnya. Lonceng ilahi kaisar abadi memancarkan cahaya keemasan tak berujung, sepenuhnya melindunginya dari dalam.
Matanya memancarkan cahaya tajam bagaikan pisau, dan dia melangkah maju selangkah demi selangkah dalam kehampaan. Pada saat ini, di ruang pribadi restoran Rongsheng, Xiao Chen tampak hikmat dan duduk dengan tenang bersila di kursi rotan, seperti seorang Buddha. Keke menyipitkan matanya malas, melirik Xiao Chen dan kemudian ke makanan penutup di atas meja. Boom! Di atas langit Yandu, Wu Ming menampilkan kekuatan seorang ahli tingkat raja. Dia meninju, dan cahaya bersinar ke segala arah, seakan-akan ada sungai besar yang mengalir deras. Energi emas yang tak berujung menyerbu dengan ganas ke arah sosok kabur di langit dengan pukulan ini. Bang! Sosok yang berubah dari kesadaran ilahi itu seperti dewa perang sungguhan, menahan gelombang energi yang kuat dan memotongnya, dan cahaya yang menyilaukan mekar di kehampaan. Cici, Wu Ming layak menyandang gelar Raja Surgawi Duobao, dia mengulurkan 5 jari tangan kanannya, dan 5 pedang abadi melesat keluar, berubah menjadi 5 pelangi dewa, membelah langit, dan dalam sekejap mata dia menyerbu ke arah sosok yang kabur itu, menebas secara horizontal dan vertikal, dan energi pedang membumbung tinggi ke langit, bahkan para penonton merasa takut. Pada saat ini, sebuah botol harta karun besar muncul di langit di atas sosok yang kabur itu. Seluruh tubuhnya sebening kristal giok. Mulut botol itu menghadap ke arah 5 pedang abadi yang melesat ke arahnya dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya ilahi melonjak dan hampir dalam sekejap membekukan 5 pedang abadi. Apakah Anda seorang Buddha? Wu Ming berteriak. Pada saat yang sama, dia menggoyangkan tubuhnya, lalu sebuah pagoda yang indah terbang keluar, menutupi sosok yang samar-samar itu. Pagoda itu berkilauan dengan cahaya dan membesar dengan cepat, hingga menjadi seperti gunung kecil, membawa serta gelombang amukan yang tiada henti dan cahaya yang menyilaukan, menekan semua yang ada di bawahnya. Ini adalah replika Menara Haotian dan sangat kuat. Bayangan kabur itu merasakan bahaya yang mendekat, dan tiba-tiba mengeluarkan cahaya seperti 10 matahari yang bersinar di langit. Langit dipenuhi cahaya suci dan cahaya yang menyala-nyala di mana-mana. 5 inkarnasi tiba-tiba muncul di sekelilingnya, masing-masing tampak bermartabat dan agung, ganas, atau agung dan kuat. Kekuatan yang mengerikan itu bagaikan letusan gunung berapi. Aura yang dipancarkan kelima inkarnasi itu menerbangkan replika Menara Haotian, membuatnya tidak bisa mendekat. Pada saat ini, bukan hanya Wu Ming yang terkesiap, tetapi semua penonton juga berubah warna, memperlihatkan ekspresi sangat terkejut. Itulah 5 Vidya Raja Agung, 5 inkarnasi Agung Buddha, pelindung Dharma. Pria itu seorang Buddha, ... Praktisi di Yandu semuanya sangat terkejut, dan Wu Ming juga ragu-ragu, menatap musuh di langit. Jauh di angkasa, 5 Raja Cahaya Agung tengah mengawal sosok yang samar-samar itu, dengan kekuatan dahsyat bak pelangi dan tekanan yang sangat besar bak gunung, menggemparkan jiwa orang-orang. Di sebelah timur adalah Vajrasattva, di sebelah selatan adalah Kundalini, di sebelah barat adalah Mahakala, di sebelah utara adalah Vajra, dan yang menjaga pusat adalah Acala. 5 Raja Agung mampu menaklukkan semua iblis di dunia, menakuti surga, dan kekuatan mereka tak tertandingi. Saya tidak pernah membunuh seorang Buddha. Jika Anda seorang Buddha, Anda dapat mengizinkan saya membuat pengecualian hari ini. Momentum Wu Ming tiba-tiba meningkat. Pada saat ini, ia tampak menyatu dengan langit dan bumi. Auranya yang kuat mencapai tingkat yang menakutkan. Di tengah api suci yang tak berujung, dia melangkah maju perlahan dan berteriak, "Maju!" Harta karun spiritual yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di angkasa. 5 pedang abadi berubah menjadi pelangi ilahi 5 elemen. Menara Haotian mengembun menjadi gunung suci yang mempesona.
Tali naga hitam berubah menjadi ular raksasa setinggi 1000 kaki. Pasir Huntian berubah menjadi awan berwarna-warni. Kipas bintang 7 berubah menjadi sayap ilahi pembelah langit. Manik tulang iblis berubah menjadi 18 tengkorak iblis kuno. Harta karun spiritual di langit sangat kuat dan semuanya menampilkan kekuatan magis yang besar. Pelangi ilahi 5 elemen melonjak dan energi pedang membumbung tinggi ke langit. Menara Haotian jatuh bagaikan gunung, menyebabkan langit runtuh dan bumi terbelah, mengguncang segala arah. Tali naga hitam menghancurkan kekosongan dan menyapu seluruh pasukan. Awan warna-warni yang berubah dari pasir surgawi menutupi angkasa dan menghilangkan semua makhluk hidup. Kipas bintang 7 mengaduk angin di langit dan menghancurkan segalanya menjadi berkeping-keping. 18 tengkorak iblis kuno mengguncang langit dan bumi serta menghancurkan kehampaan. Harta karun spiritual yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di langit bagaikan hujan meteor. Energi dahsyat itu mengamuk di antara langit dan bumi, menggetarkan hati manusia. Namun, 5 raja cerah agung berdiri kokoh, menjaga wilayah timur, barat, selatan, utara, dan tengah secara berurutan. Mereka benar-benar bertahan terhadap serangan semua harta karun dan melancarkan serangan balik yang paling dahsyat. Boom, boom, boom. Langit dan bumi berguncang, kehampaan hancur, dan 5 raja cahaya agung memiliki kekuatan magis yang besar, dan mereka benar-benar menaklukkan semua harta satu persatu. Tubuh Raja Surgawi Duobao Wuming sepanjang pelangi, dan ia melesat maju sambil membawa lonceng surgawi kaisar yang tidak dapat dihancurkan di kepalanya. Ia bertarung melawan 5 raja cemerlang, dan bunyi lonceng itu terus berlanjut. Dang, seolah-olah suara penciptaan bergema, Wuming meledakkan sosok 5 raja agung ke udara tipis, memaksa mereka ke depan, dan berkata dengan dingin dan kejam, "Kamu bukan seorang Buddha, tunjukkan dirimu yang sebenarnya." Semua orang merasakannya. Meskipun kata-kata Wuming tenang, dia tidak bisa menyembunyikan amarahnya. "Beraninya kau mencobaiku, aku akan menghancurkanmu baik secara fisik maupun spiritual." Suara Wuming sangat dingin. "Baiklah, tunjukkan padaku 5 tubuh dharmaku yang sebenarnya." Bayangan kabur di tengahnya benar-benar kehilangan cahaya sucinya, dan dalam sekejap, api iblis melonjak. 5 raja besar menghilang, dan 5 raja iblis, yang sepenuhnya berubah dari pikiran ilahi, muncul di langit. Di sebelah timur adalah Dewa Kematian, di sebelah selatan adalah Kaisar Jahat Mayat Hidup, di sebelah barat adalah Dewa Api, di sebelah utara adalah Dewa Perang Kerangka, dan yang menjaga bagian tengah adalah Kaisar Jahat Iblis. Di atas langit Yandu, hantu menangis dan dewa melolong, dan awan setan menutupi langit. Ini adalah roh jahat mengerikan yang dibentuk oleh jutaan roh jahat dan setan yang dibunuh oleh Xiao Chen. Bab 435, Kemunculan Pertama Pedang. 5 kaisar iblis menghembuskan awan dan kabut, yang merupakan roh-roh jahat yang bertransformasi dari jutaan roh jahat yang dibunuh oleh Xiao Chen. Mereka muncul di alam semesta yang terang dan jernih dan langsung menutupi langit dan matahari. Awan iblis yang tak terbatas menyelimuti seluruh langit Yandu, sungguh mengguncang bumi. Pada saat ini, semua petani di Yandu merasakan hawa dingin di tulang mereka. Dari seorang Buddha hingga seorang iblis, perbedaan antara langit dan bumi begitu besar sehingga tidak seorang pun dapat menduga hasil seperti itu. Lawan iblis dengan iblis. Wuming menatap api iblis yang mengamuk dan membentuk segel dengan tangannya. 18 tengkorak iblis kuno yang melayang di langit mengeluarkan ledakan raungan yang mengerikan dan mulai tumbuh dalam kehampaan. Tubuh iblis di bawah tengkorak dengan cepat terbentuk, dan 18 iblis kuno muncul di langit, membentuk formasi 18 iblis kuno, bergegas menuju 5 kaisar iblis.
Semuanya tidak ada apa-apanya di hadapan Kaisar Iblis. Dewa Kematian, Hades, di timur, tertawa dingin dan melantunkan mantra. Pintu ruang angkasa gelap terbuka, dan puluhan malaikat maut muncul di langit, masing-masing memegang sabit malaikat maut, dan diam-diam membunuh ke arah formasi 18 iblis kuno. Energi gelap itu sangat dahsyat, dan meskipun tidak ada teriakan, momentumnya sangat dahsyat, dan kekuatan kematian memenjarakan seluruh ruang. Sabit malaikat maut berwarna hitam dan hanya ujungnya yang berkilau seperti salju. Ia tak terkalahkan dan segera menghancurkan keseimbangan 18 iblis kuno dan menerobos formasi kuno. Puf-puf. Terdengar suara seperti daging dan darah yang diiris-iris. Puluhan dewa kematian bertempur melawan 18 iblis kuno dan memperoleh kemenangan mutlak, menghancurkan semua iblis kuno dengan keuntungan yang luar biasa. Kembali ke posisi, harta karun spiritual yang melayang ke segala arah berubah menjadi hujan meteor dan bergegas menuju Wuming. Semuanya menyatu dalam tubuhnya, bagaikan bintang-bintang yang bersinar. Dia melangkah maju sambil membawa lonceng surgawi ilahi abadi di kepalanya. Meskipun dia tampak tenang dan kalem, niat membunuh yang amat tajam memenuhi seluruh langit. Para kultivator biasa merasakan kedamaian, sedangkan orang kuat pada tingkat ini merasakan badai yang mengamuk. Selain mempraktikkan Taoisme dan harta spiritual, praktisi Qigong kuno juga fokus pada nutrisi tubuh mereka. Keterampilan yang dipraktikkan Wuming bahkan lebih istimewa. Dia berisi jiwa-jiwa harta karun spiritual yang tak berujung di dalam tubuhnya, membuat setiap inci tubuhnya memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Sekalipun harta karun spiritual yang diciptakannya hancur di luar, namun harta karun tersebut masih dapat diciptakan kembali asalkan jiwa harta karun spiritual di dalam tubuhnya tidak hancur. Tentu saja, dia belum mencapai keadaan sempurna. Jika dia benar-benar berhasil dalam kultivasinya, semua harta spiritualnya akan terkondensasi menjadi satu dan menyatu dengan tubuhnya yang berharga. Pada saat itu, tubuhnya akan menjadi harta yang paling menakutkan, dan akan beregenerasi bahkan setelah dihancurkan. Desir, desir, desir. Seluruh tubuh Wuming bersinar dengan cahaya, dan energi spiritual membubung ke langit. Itu adalah cahaya ilahi dari ratusan atau ribuan harta spiritual, yang menyapu ke arah 5 kaisar iblis. Pada saat yang sama, dia menggetarkan lonceng Dewa Kaisar Abadi, memadatkannya menjadi gelombang lonceng emas, yang langsung menghantam bayangan kabur di tengah yang dilindungi oleh 5 kaisar iblis. Acalanata, berubahlah menjadi iblis. 5 kaisar iblis berteriak pelan, dan pada saat ini mereka berubah wujud menjadi ribuan tubuh iblis, menghadapi sinar cahaya dan menghalangi semua cahaya ilahi tak berujung dari harta spiritual. Tiba-tiba awan hitam bergulung di langit, energi membumbung tinggi ke angkasa, disertai semburat warna keberuntungan yang membumbung tinggi ke angkasa. Ini adalah pertarungan antara roh jahat iblis dan harta spiritual dewa. Langit benar-benar mendidih. Sang Buddha memiliki 5 tubuh besar Raja Cemerlang, yang dapat menaklukkan semua setan di dunia dan menakuti para dewa, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Xiao Chen telah berlatih segel vas sempurna, segel bunga ilahi, segel singa tak kenal takut, dan segel acalanata. Teknik-teknik ini diperoleh dari para guru tersembunyi dari suku hutan, tetapi akarnya adalah keterampilan magis agama Buddha yang tak tertandingi. Ia menjelma menjadi tubuh 5 Vityaraja Agung, dan meskipun mereka tidak sekuat Vityaraja Buddha untuk menaklukkan surga, mereka masih memiliki kekuatan ilahi yang sangat besar. Xiao Chen tidak memiliki kekuatan Buddha dan tidak dapat sepenuhnya mengerahkan makna mendalamnya, tetapi ia dapat menampilkan kekuatan lain yang tidak lebih lemah dari 5 raja besar. Itulah kekuatan yang terkondensasi dari aura pembunuh jutaan roh jahat.
5 kaisar iblis bersesuaian dengan 5 raja Ming dan mengusir kekuatan dengan atribut yang berlawanan, memperlihatkan kekuatan ilahi yang tidak lebih lemah dari Raja Ming, dan berperang melawan Wu Ming, seorang jenius langka di dunia kultivasi. Hancurkan 1, hancurkan 100, semuanya hancur. Wu Ming berteriak. Pada saat ini, itu sangatlah sakral. Lonceng Dewa Kaisar Abadi meledak dengan kecemerlangan tak berujung. Cahaya keemasan menyelimutinya seperti gelombang air. Semua awan jahat dan roh pembunuh tidak dapat mendekatinya, sedangkan cahaya suci harta spiritual di tubuhnya melesat ke arah 5 raja cahaya agung tanpa halangan. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangan kirinya tinggi-tinggi, dan sebuah palu dewa berwarna ungu muncul. Itulah palu petir langit yang terkenal di dunia kultivasi. Ledakan, di bawah awan iblis yang tingginya 10.000 kaki, petir mengguncang dunia. Palu petir langit sangatlah kuat, dan petir ungu menembus kehampaan, menghancurkan kelima kaisar iblis. Wu Ming, dengan lonceng dewa di atas kepalanya, melesat maju bagaikan meteor, ingin membunuh sosok kabur di tengahnya. Jutaan iblis berkumpul bersama, dan 3.000 dunia bergetar. Bagaimana mungkin palu ungu kecil menghancurkan pikiran ilahi saya yang tak berujung? Bayangan kabur di tengah diselimuti kabut tebal, dan 5 kaisar iblis muncul lagi di sekitarnya. Di sebelah timur adalah Dewa Kematian, Hades, dan di sekelilingnya terdapat puluhan Dewa Kematian, semuanya memegang sabit kematian, menebas ke depan untuk membunuh. Di sebelah selatan adalah Kaisar Jahat Mayat Hidup. Ratusan mayat hidup muncul di sekelilingnya. Himne mengerikan tentang orang mati bergema di antara langit dan bumi. Setan-setan tak berujung beterbangan, dan roh-roh yang tak terhitung jumlahnya meratap, seolah-olah lagu iblis dari neraka tengah bergema di dunia. Di sebelah barat adalah Kaisar Api, dengan api yang tak berujung menyala dengan ganas, menerangi separuh langit. Orang dapat melihat gelombang magma raksasa melonjak dan melaju ke depan. Di sebelah utara adalah Kaisar Perang Kerangka, dan di belakangnya adalah pasukan tulang putih yang tak berujung. Masing-masing dari mereka memegang pisau tulang dan dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka menyerang Wu Ming, langit dan bumi pun berguncang. Di tengahnya terdapat Raja Iblis Jahat, dengan segala jenis iblis muncul di sekelilingnya, meraung ke langit. Sabit malaikat maut menghancurkan cahaya suci tak berujung yang terpancar dari tubuh Wu Ming. Pasukan tulang mengepung Xiao Chen sepenuhnya, dan mengangkat pisau tulang yang tak terhitung jumlahnya ke langit, menebas lonceng Dewa Kaisar yang tidak dapat dihancurkan. Himne orang mati kedengaran seperti kata-kata malapetaka. Angin suram dan sinar kematian muncul di samping Wu Ming, terus-menerus melemahkan kekuatan sucinya. Kaisar Dewa Api bergegas ke depan, dengan amukan api yang membakar kehampaan dan membakar tubuh berharga Wu Ming. Akhirnya, Raja Iblis pun meraung dan menyerbu maju dengan energi iblis yang sangat dahsyat. Meskipun Wu Ming memiliki harta yang berharga, ia terjebak dalam rawa dan jalan buntu pun dimulai. Mari kita akhiri. Akhirnya, ia menyatu dengan lonceng dewa, dan setelah berteriak keras, langit pun dipenuhi cahaya keemasan, menghancurkan roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Dunia yang cerah dan jernih muncul kembali. Xiao Chen melayang ke langit dari restoran dan menyatu dengan pikiran-pikiran ilahi di langit. Tiba-tiba, cahaya memenuhi langit dan mustahil untuk menatapnya secara langsung. Kamu akhirnya muncul, Wu Ming berkata dengan dingin sambil melangkah maju. Akan tetapi, ketika dia menggunakan kekuatan sihir tertingginya untuk melihat wujud asli Xiao Chen, ekspresinya tiba-tiba berubah. Itu kau, itu aku di sini untuk menguji pedangku denganmu. Setelah Xiao Chen sebentar memperlihatkan wajah aslinya, energi pembunuh yang tak berujung mengembun di luar tubuhnya,
menyembunyikan tubuh aslinya lagi. Wu Ming menunjukkan kemarahan. Pihak lain jelas-jelas telah meremehkannya tadi, dan baru pada saat inilah dia menampakkan wujud aslinya. Memikirkan kejadian tragis lebih dari 10 tahun yang lalu ketika dia diburu oleh Xiao Chen di bawah sinar bulan di Gunung 10.000 dunia kultivasi, wajah Wu Ming menjadi semakin muram. Meskipun dia marah, dia menjadi lebih tenang. Dia adalah pria yang bijaksana dan tidak akan tergoyahkan oleh emosi negatif apapun. Saat itu, dia hampir dibunuh oleh 4 petarung tangan bebas yang hebat. Dia tahu betul betapa menakutkannya Xiao Chen. Sekarang pihak lain datang ke sini dengan percaya diri, dia mungkin memiliki cara yang lebih mengerikan. Memikirkan hal ini, dia tidak menunjukkan identitas Xiao Chen, tetapi diam-diam menyampaikan pesan kepadanya dengan indera spiritualnya, dengan mengatakan, "Kamu dan aku bukanlah musuh yang harus bertarung sampai mati." Saat itu, inkarnasiku dan beberapa orang lainnya dikenal sebagai 10 pahlawan dunia kultivasi. Kami pernah mengepung dan membunuhmu, tetapi akhirnya dibunuh olehmu. Dan lebih dari 10 tahun yang lalu, kamu mengejarku di dunia kultivasi dan aku terluka parah dan sekarat. Aku pikir semua ini cukup untuk mengimbangi dendam yang kita miliki saat itu. Aku pikir masalah di antara kita dapat dihapuskan sepenuhnya. Apakah itu benar-benar bisa dianggap enteng? Mengapa kamu tidak berpikir begitu saat kita berada di lembah pemakaman langit lebih dari 10 tahun yang lalu? Aku ingat kamu merencanakan dengan segala cara, dan aku hampir terbunuh olehmu. Sekarang berbeda. Saat itu, aku hanya ingin mendapatkan jiwa ilahi 5 elemen. Wu Ming diam-diam menduga bahwa pihak lain tampaknya tidak ingin benar-benar bertarung dengannya demi hidup dan mati, dan dia mungkin punya ide yang sama dengannya. Dia tersenyum, mentransmisikan suara dengan kesadaran spiritualnya, dan berkata, tidak ada musuh abadi, tidak ada kebencian yang tidak dapat didamaikan. Faktanya, kita memiliki musuh bersama. Sekarang, selama kamu muncul di Jiushu, Raja Surgawi 5 elemen dan yang lainnya akan langsung memburumu. Aku khawatir bahkan leluhur setengah yaksa dan leluhur setengah sura mungkin tidak tinggal diam, dan mungkin juga menindas yang lemah dan membunuhmu secara langsung. Dan orang-orang itu tidak cocok denganku. Xiao Chen mencibir, bukan saja hubungan kalian tidak baik, kalian juga telah berada dalam situasi hidup dan mati dengan Raja Alien tersebut dalam usaha kalian untuk merebut jiwa ilahi 5 elemen. Jadi kita punya musuh bersama. Sekarang kita bisa sepenuhnya melupakan kesedihan masa lalu dan bergabung untuk menghancurkan Raja Surgawi 5 elemen dan yang lainnya. Ekspresi Wu Ming serius. Namun, bagaimana Xiao Chen bisa mempercayainya? Dia berkata, dulu di lembah Tianzang, aku menggunakan racun mayat dewa leluhur untuk membunuh lebih dari 1000 kultivator. Kurasa pasti ada cukup banyak orang dari sekte pemurnian senjata. Tak seorang pun akan percaya bahwa kau bersedia mengesampingkan prasangkamu sekarang. Petik 2. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan berpura-pura. Wu Ming mencibir, cepat atau lambat, kita akan berperang, itu tidak bisa dihindari. Tapi, hari ini seharusnya tidak. Meskipun kebencian kita tidak dapat diselesaikan, kita dapat saling memanfaatkan. Ya, kita berada dalam hubungan yang saling menguntungkan. Selama kita bekerja sama, musuh bersama kita pasti tidak akan luput dari kehancuran. Kau bisa bekerja sama dengan musuhmu. Ya, Wu Ming mencibir, saya orang yang sangat realistis, dan sulit bagi saya untuk dibatasi oleh aturan dan regulasi. Jika menurutmu tidak apa-apa, sebaiknya kita cari tempat untuk membicarakannya. Apakah kamu benar-benar ingin mendapatkan jiwa 5 elemen? Xiao Chen menatap Wu Ming. Ya, aku sungguh menginginkannya.
Wu Ming menjawab dengan tenang. Selama kelima unsur roh terkonsentrasi di dalam tubuhnya, kekuatan gaibnya akan semakin sempurna, dan harta karun spiritual yang terintegrasi ke dalam tubuhnya akan diubah menjadi tungku dan dipadatkan menjadi satu. Tubuhnya akan sebanding dengan harta setengah leluhur. Namun dia mungkin mengatakan kata-kata ini kepada Xiao Chen. Aku ingat saat itu kau telah memperoleh jiwa Dewa Laut. Sudah lebih dari 10 tahun berlalu. Dengan kemampuanmu, bukankah kau sudah mengumpulkan kelima elemen jiwa? Mendengar ini, alis Wu Ming menunjukkan jejak kemarahan yang tak tersamar, dan dia berkata, aku tidak hanya mendapatkan jiwa Dewa Laut, aku juga membunuh Raja Surgawi Roh Api dan Raja Surgawi Roh Kayu, dan memadatkan total 3 jiwa. Tapi, para leluhur setengah di antara ratusan suku memanggil kembali jiwa mereka dan membangkitkan mereka. Pada titik ini, Wu Ming ingin mengumpat, tetapi dia segera menenangkan diri. Oh, aku lupa. Sepertinya setelah perang percobaan dimulai, beberapa tokoh penting memiliki 2 kehidupan. Sekarang, Raja Surgawi 5 elemen masuk dan keluar bersama-sama, dan leluhur setengah tidak keluar. Mereka tak terkalahkan di dunia. Wu Ming mengerutkan kening dan berkata, di dunia ini saat ini, di antara para master Raja Surgawi, aku khawatir hanya kau dan aku yang dapat bergabung untuk menghancurkan formasi ilahi 5 elemen mereka. Tidak apa-apa untuk saling memanfaatkan. Kita memang bisa bekerja sama untuk waktu yang singkat, tetapi sebelum itu, saya rasa kita perlu bertarung. Mendengar ini, Wu Ming mengangguk dan berkata, ya, memang perlu untuk saling memahami kekuatan masing-masing. Namun, kita tidak bisa menyerah di sini. Yandu di pegunungan Taihang tidak jauh. Ayo kita pergi ke sana untuk bertarung. Pegunungan Taihang, juga dikenal sebagai Pegunungan 5 Elemen dan Pegunungan Nuwa, adalah salah satu tempat penting di Kyushu. Barisan gunung yang tak berujung itu bagaikan naga yang berjongkok, megah dan menakjubkan. Xiao Chen dan Wu Ming berdiri di atas gunung Taihang dan memulai konfrontasi sesungguhnya. Kerjasama dan saling menguntungkan harus didasarkan pada kekuatan. Jika kesenjangan kekuatan antara kedua pihak terlalu besar, lalu apa gunanya bekerja sama? Salah satu dari mereka pasti akan mati. Belum lagi mereka berdua, mereka merupakan rival kuat satu sama lain saat itu. Sekalipun kekuatan mereka serupa, mereka mungkin akan menggunakan berbagai trik untuk menekan satu sama lain. Jelas ada suasana yang tidak biasa. Dikatakan sebagai pertukaran sederhana, tetapi kemungkinan besar akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Wu Ming, biarkan aku melihat sejauh mana kemajuanmu dalam 10 tahun terakhir. Saat itulah aku harus mempelajari keterampilan unikmu. Kedua lelaki itu tampak santun dan harmonis, tetapi pada saat itu, semangat juang mereka membumbung tinggi ke langit, dan semangat mereka terangkat hingga batasnya. Mereka menyerang dan membunuh satu sama lain seakan-akan mereka adalah musuh bebuyutan. 5 harta spiritual melesat keluar dari dada Wu Ming dan menjebak Xiao Chen di dalamnya sesuai dengan perubahan 5 elemen. 5 harta spiritual berubah menjadi 5 sinar pelangi dan berenang seperti naga. Selama bertahun-tahun, Wu Ming sering bertarung melawan Raja Surgawi 5 elemen, dan formasi ini dikembangkan berdasarkan pemahamannya tentang formasi ilahi 5 elemen. Merusak. Xiao Chen berteriak pelan. Dia mengangkat tangan kirinya dengan ringan dan dengan santai melakukan segel pemetikan bunga ilahi, melintasi udara bagaikan seorang dewa atau Buddha yang tersenyum sambil memetik bunga. Di antara jemari kristal itu, bunga ajaib itu mekar, penuh dengan nafas kehidupan, bahkan ada tetesan embun yang mengalir di kelopaknya. Bunga ajaib itu mekar untuk pertama kalinya, melampaui semua bunga lainnya.
Cahaya ilahi 5 warna melesat ke angkasa, dan kelopak-kelopak kristal bening beterbangan, menghantam 5 harta spiritual di sekitarnya, menghancurkannya di tempat, dan dengan mudah menghancurkan formasi 5 elemen. Hati Wu Ming hancur, dan niat membunuh dalam hatinya meningkat. Dia berubah menjadi cahaya keemasan dan menyerbu ke depan. Sebuah palu dewa berwarna ungu muncul di telapak tangan kirinya dan menghantam dada Xiao Chen. Ini adalah palu petir surgawi, harta karun paling berharga milik Sekte Pemurnian Senjata. Kualitasnya tidak lebih rendah dari lonceng Dewa Kaisar Abadi. Kekuatan serangannya luar biasa, dan segera menarik ribuan kaki petir ungu. Duh! Di antara 8 suara asli, kata "duh" yang mewakili yin dan yang diteriakkan oleh Xiao Chen. Dang, dang, dang. Gelombang suara terus bertabrakan dengan palu dewa ungu, menimbulkan suara yang memekakkan telinga, dan lubang-lubang hitam pun bermunculan di kehampaan. Betapa dahsyatnya kekuatan pembunuh suara, itu bisa disebut seni bela diri tertinggi. Wu Ming memuji. Lonceng Dewa Kaisar Abadi di langit di atas kepalanya bersinar terang, dan suara lonceng itu tak ada habisnya, bertabrakan dengan suara surgawi, "Du." Perang dimulai. Ada cahaya yang menyilaukan di langit di atas pegunungan Taihang. Kedua sosok itu tampak seperti 2 bintang terang yang saling bertabrakan terus-menerus, atau seperti 2 sambaran petir besar yang saling terkait. Setengah jam kemudian, di atas pegunungan Taihang, Wu Ming terkejut dan marah, dan berteriak, "Kamu benar-benar ingin membunuhku. Apakah kamu tidak ingin membunuhku juga?" Dang! Lonceng dewa mengguncang langit, dan cahayanya cemerlang. Seluruh tubuh Wu Ming diselimuti cahaya keemasan. Di sisi lain, pola-pola misterius muncul di sekujur tubuh Xiao Chen, dan sebilah pedang melesat ke arahnya seperti pelangi yang menyilaukan. Dang! Gelombang lonceng mengguncang bumi dan menghancurkan puluhan gunung dalam sekejap. Namun, pedang terbang itu benar-benar menembus tubuh lonceng Dewa Kaisar Abadi, dan setengah ujung pedang seperti pelangi telah menembus dinding lonceng emas.